Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Begini Ustaz, minta waktunya sebentar. Monggo silakan. Ini banyak orang yang di masyarakat kita itu berebut mencari syafaat Rasul. Sebenarnya apa sih Ustaz artinya syafaat itu? Taib. Syafaat itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama, gampangannya syafaat adalah tolabul khairi lil ghairi. Menginginkan kebaikan atau mencari kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Itu syafaat. Jadi misalnya ada orang datang ke saya, Ustadz saya butuh uang 100 juta untuk biaya pengobatan anak saya misalnya. Terus saya katakan, mohon maaf mas, kalau uang segitu banyaknya saya belum punya. Tapi mas jangan khawatir, saya akan sampaikan ke teman-teman saya yang lain barangkali punya uang sebesar itu. Kemudian saya datang ke teman saya dan akhirnya teman saya mau menyumbangkan 100 juta untuk saudara saya yang anaknya sakit tadi. Dalam hal ini saya memberi syafaat karena saya memohon kebaikan bukan untuk diri saya tapi untuk orang lain. Jadi kalau misalnya Rasulullah memberi syafaat, bukan berarti Rasulullah langsung menolong umatnya yang masuk neraka. Tetapi Rasulullah menyampaikan ke Allah, memohonkan ke Allah agar umatnya tersebut ditolong oleh Allah. Jadi syafaat adalah tolabul khairi lil ghairi, memohonkan kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Itu syafaat. Apakah semua umatnya Nabi itu dapat syafaat? Apakah semua umat Nabi dapat syafaat? Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita bahwa umatnya akan mendapat syafaat. Dalam hadis dikatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa mustajabah, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, tetapi para nabi sudah menggunakan doanya itu. Semua nabi dari Adam sampai Nabi Isa sudah menggunakan doa-doa itu. Doa pamungkasnya sudah dipakai. Kata Nabi, inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku simpan doaku, belum aku gunakan. Tapi nanti aku gunakan pada hari kiamat syafa'atan li ummati, untuk memberi syafaat kepada umatku. Jadi saking sayangnya Nabi, doanya belum digunakan, sengaja disimpan untuk pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada umatnya. Wahyana ilatun insyaallah, dan umatku akan memperoleh syafaat itu insyaallah. Itu dalam hadis ini. Dalam hadis yang lain juga disebutkan Rasulullah mengatakan khayyirtu baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah. Aku diberi dua pilihan oleh Allah. Yang pertama separuh umatku masuk surga. Yang kedua asy-syafa'ah. Diberi dua pilihan Rasulullah, syafaat atau separuh umatnya masuk surga. Kata Nabi fakhtartu syafa'ah, tetapi aku lebih memilih syafaat karena lebih mencakup umum, lebih luas jangkauannya. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat, atarawna halil muttaqin, apakah kalian mengira syafaatku aku berikan kepada orang yang bertakwa? Maka kata Nabi, tidak. Balil mudnibin al-mutalawwithin al-khata'in. Justru syafaatku aku berikan kepada umatku yang banyak dosanya, banyak kesalahannya. Dari dua hadis ini bisa kita kesimpulkan bahwa umatnya Nabi dapat syafaat. Begitu. Terus bagaimana? Apakah ada syarat khusus untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu? Misalnya kita sebagai pelaku pendosa-pendosa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Nah ini pertanyaan yang bagus nih, karena kebanyakan orang kan pokoknya ngaku umatnya Nabi pasti dapat syafaat. Ternyata di situ ada syaratnya. Nah ini syarat ini yang harus kita penuhi. Syarat yang pertama adalah yang memberi syafaat harus dapat izin. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni, dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali izin Allah. Nabi Muhammad dapat izin apa tidak? Memberi syafaat, dapat izin. Masalahnya syarat yang kedua, orang yang diberi syafaat harus diridhoi. Wala yashfa'una illa liman irtadha, dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang diridhoi. Nah, syarat kedua ini, orang yang diberi syafaat harus diridhoi Allah. Perhatikan kita ini harus diridhoi Allah. Nah, untuk diridhoi Allah itu, satu, kita harus bertauhid. Kalau nggak bertauhid nggak akan diridhoi Allah. Berdasarkan hadis
Abu Hurairah, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi au fi nafsihi." Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku, paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang bertauhid, tidak hanya dengan lisan, khalisan fi qalbihi, tetapi ikhlas jernih dari hatinya, tidak boleh melakukan kesyirikan. Jadi pelaku syirik nggak bisa dapat syafaat, harus orang yang ahli tauhid. Itu syarat diridhoi yang pertama. Syarat diridhoi yang kedua, harus ahlus sunnah, tidak boleh ahli bid'ah. Karena pada hari kiamat nanti, orang yang mengaku umatnya Nabi, masuk ke telaganya Nabi, ternyata ditolak. Pernah dengar ya? Ada hadisnya, ada umatnya Nabi masuk telaga terus diusir. Nabi berusaha memberi syafaat. Nabi mengatakan, "Ya Allah, umatku, umatku." Kan syafaat ini. Karena Rasulullah menginginkan kebaikan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Ya, kata Nabi, "Ummati, ummati, ya Allah itu umatku." Tapi kata Allah, "Muhammad, kamu nggak tahu ma ahdatsu ba'daka, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu." Apa yang ada-adakan berarti di sini kan melakukan hal-hal baru yang tidak diajarkan Nabi, sehingga orang yang melakukan bid'ah tidak bisa dapat syafaat Nabi. Singkat kata, maka orang yang mempunyai memenuhi syarat ridho, yaitu satu, mentauhidkan Allah, dua, mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah akan dapat syafaat. Sudah ya, cukup ya. Terima kasih Ustaz. Semoga bermanfaat ya. Syukran. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.